Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses husnul khatimah dan surga atau SHS dengan cara belajar, teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Para sahabat, sebelum kita lanjutkan, dalam rangka mengembangkan syiar dan dakwah bersama dari generasi ke generasi, mohon kiranya memberikan subscribe, like, and share. Mohon disebarluaskan kepada keluarga dan rekan lainnya. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah melimpahkan ampunan rahmatnya dan menyediakan pahala mengalir untuk kita semua. Amin. Tema kita kali ini adalah, apakah Anda ingin sukses, husnul khatimah, dan surga atau SHS? Kita semua pasti ingin hidupnya sukses, husnul khatimah, dan masuk surga. Kita ingin lengkap memperoleh semuanya, karena banyak orang yang sukses dunianya belum tentu husnul khatimah, apalagi masuk surga. Sebenarnya Allah menyediakan sukses, husnul khatimah, dan surga kepada semua manusia. Tetapi tidak semua manusia tahu. Bahkan ada yang mengatakan orang yang punya harapan seperti itu adalah orang yang sombong, takabur, tidak tahu diri, dan sebagainya. Untuk itulah kami hadir memberikan bimbingan melalui video-video di YouTube agar mudah dijangkau dimanapun Anda berada. Insya Allah, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, istiqomah hingga akhir hayat, Anda akan memperoleh ampunan, rahmat, dan ridho Allah, sukses, husnul khatimah, dan masuk surga bisa diraih. Dipersilahkan para sahabat mengikuti pendidikan dan pembelajaran sukses, husnul khatimah, dan surga atau SHS melalui YouTube Lukman KPM. Perlu diketahui, pembelajaran ini bukan hanya didengarkan dan dipahami, tapi harus dilakukan dengan cara mempelajari teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Perlu diketahui pula bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh manusia untuk memperoleh sukses, husnul khatimah, dan surga dengan syarat mengikuti bimbingan para nabi dan rasul secara keseluruhan. Untuk saat ini, rasul yang membawa misi tersebut ke dunia adalah Muhammad Rasulullah SAW dengan kitab yang dibawanya adalah Al-Quran. Namun demikian, mempelajari ilmu Al-Quran tidaklah mudah. Ada 6.236 ayat Al-Quran dan puluhan ribu hadis yang harus dipelajari. Mustahil seorang manusia bisa mempelajarinya secara tuntas dan mendalam keseluruhannya. Karena ilmu Al-Quran sangat luas. Untuk itu, kita harus mempelajarinya secara bertahap dengan skala prioritas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak bingung. Prioritas pertama adalah mempelajari keesaan Tuhan, kemahabesaran Tuhan, dan peran Tuhan dalam kehidupan.
Prioritas kedua adalah tujuan utama kehadiran para rasul diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak mulia. Dengan akhlak mulia, maka manusia dipastikan menjadi rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin yang menjadi misi para nabi. Mustahil akhlak hina bisa menjadi rahmatan lil alamin. Cara praktis membangun akhlak mulia dimulai dengan mempraktekkan salat yang khusyuk. Karena bagi seorang muslim, salat menjadi kewajiban yang dipraktekkan setiap hari. Namun demikian, tidak semua orang yang salat bisa membangun akhlak mulia. Mengapa? Mengapa demikian? Karena sholat yang dilakukan tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya, tidak ada kehusuan di dalamnya. Salat hanya sekedar gerakan lidah dan olahraga, sehingga salatnya tidak membekas dan tidak mendidik jiwa dan pikirannya. Untuk lebih mengetahui lebih dalam, dipersilahkan mengikuti pendidikan dan pembelajaran secara berurutan. Ketik di YouTube Lukman KPM, dilanjutkan dengan judulnya yang dikehendaki sebagai berikut. 1. Sukses, husnul khatimah, dan surga. Kemudian nomor yang ketujuh, SAS, kunci sukses. Kunci sukses atau kunci untuk mencapai sukses adalah dengan membangun akhlak mulia. Cara membangun akhlak mulia yang paling tepat adalah kebiasaan sehari-hari. Yang paling utama adalah sholat yang khusyuk yang sudah menjadi kewajiban umat Islam. Nah, pelajari nomor 23 SAS wajib khusyuk. Kemudian nomor 20 SAS salat khusyuk. Salat yang khusyuk yang akan membangun akhlak mulia yaitu metodenya harus metode 3T atau tumakninah, tafakur, tadabbur yang dilaksanakan oleh Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan para ulama saleh. Karena itu pelajari nomor 21 SAS metode 3T, nomor 25 SAS bukan hal baru. Untuk mempercepat prosesnya, perlu berlatih di luar sholat melalui bimbingan berlatih grup agar terbimbing, teratur, hasilnya lebih baik. Maka pelajari videonya nomor 11 SAS berlatih salat khusyuk, nomor 13 pentingnya awad, nomor 14 SAS manfaat awad, nomor 15 SAS tinjauan ilmiah, nomor 34 SAS bukan meditasi, nomor 16 peragaan 3T, nomor 26 bimbingan grup, nomor 31 keuntungan. Agar memudahkan, perlu dibuat urutan langkah-langkah mempelajarinya dalam bentuk SOP dan penjelasan pembentukan akhlak. Karena salat khusyuk metode 3T itu bisa membangun akhlak. Sehingga perlu mempelajari dalam bentuk SOP dan penjelasan pembentukan akhlak karena salat khusyuk. Pelajari nomor 30 SOP ideal. Nomor 24 akhlak nasib. Nomor 22 salat akhlak. Nah, kemudian ini bisa dilihat, dipelajari dalam pelatihan sholat khusyuk tingkat dasar 1/1 sampai dengan 1/5. Nah, ini di dalam video itu ada
tingkat dasar, ketik saja Luqman KPM khusyuk tingkat dasar 1-1, maka akan muncul. Pelajari 1-1 sampai dengan 1-5. Nah, itu rekaman dari pelatihan sholat khusyuk. Nomor 32, hambatan. Nomor 33, faktor pengaruh, artinya faktor yang mempengaruhi kekhusyukan sholat. Setelah mengikuti program berlatih bimbingan grup dan menyaksikan video-video dalam YouTube Luqman KPM tersebut, perlu dilanjutkan dengan pembelajaran video lainnya untuk memperkuat keyakinan serta melanjutkan pembelajaran agar lebih terarah. Pelajari nomor 2, syahadat. Nomor 3, Al-Fatihah. Nomor 4, pengabdian. Nomor 5, jalan lurus. Nomor 6, berkaca diri akhlak. Nomor 10, manfaat berkaca diri. Nomor 9, sejarah berkaca diri. Nomor 8, tujuan hidup. Nomor 12, tahapan SHS. Nomor 17, langkah-langkah. Nomor 18, rencanakan hidup. Nomor 19, siapa Tuhan. Nomor 27, jamaah Al-Fatihah. Nomor 28, jamaah terapi Qurani. Nomor 29, sosialisasi. Nomor 35, nafsul mutmainnah. Nomor 36, siapa diri. Video-video YouTube Luqman KPM lainnya. Nah, ini ada juga yang dia bukan tipe atau kelompok SHS, tapi ada di dalam YouTube Luqman KPM juga. Kemudian dilanjutkan khusyuk 3T tingkat lanjutan. Jadi ada tingkat dasar, ada tingkat lanjutan. Itu beberapa seri juga. Kemudian khusyuk 3T award, khusyuk tingkat pendalaman, kemudian mengenal Allah seri 1 sampai seri 20, mengenal hidup seri 1 sampai 6, nah ini masing-masing juga ada serinya lagi, seri 1, 1 sampai 3, seri 2, 2 sampai 3, nah ini juga seperti itu, mengenal hidup per seri, tapi masing-masing seri ini ada beberapa kali videonya, ada beberapa video begitu. Kemudian tentang sabar, taubat, tawakal, istiqomah, ikhlas, sekolah menata diri, kebun surga, dan sebagainya. Ada ratusan video di dalamnya, itu bisa disaksikan dalam rangka menambah wawasan. Demikian urutan materi pembelajaran yang akan memudahkan kita untuk memahami materi secara utuh. Harus dengan baik dan benar. Nah, ini untuk memahami materi utuh harus dengan baik dan benar. Jadi maksudnya memang materi itu harus dipelajari secara utuh agar pemahamannya baik dan benar dan tidak menimbulkan kerancuan dalam berpikir atau salah penafsiran. Jadi pemahaman ini penting supaya pemahaman itu baik dan benar, tidak menimbulkan kerancuan dalam berpikir dan salah di dalam penafsiran. Semoga Allah menolong kita dalam mencapai cita-cita mulia, mengabdi kepada Allah untuk membangun akhlak mulia agar sukses, husnul khatimah, dan masuk surga dengan ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.